Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Muhammad Cengho, Masjid Muhammad Cengho. Hari ini Ustazah mau menjelaskan tentang lingkaran lagi, tapi soal cerita ya. Kalau kemarin kan hanya unsur, luas dan keliling. Ya, sekarang sudah masuk ke soal cerita lingkarannya. Jadi anak-anak harus sudah hafal itu rumus luas dan rumus lingkaran. Ayo sebelum masuk kita coba sebutkan rumus luas dan rumus keliling lingkaran. Kalau sudah langsung di komen di video Ustazah ya. Nah, ini adalah Masjid Cengho, pasti udah banyak buku dan banyak bentuk lingkarannya ya. Maunya sih dibikin soal cerita, tapi karena nggak ada ukuran lingkarannya jadi susah. Oke, jadi saksikan video Ustazah tentang soal cerita luas dan keliling lingkaran dari buku matematika yang oranye. Selamat menyaksikan. Oke ya, kita masih di seputar materi lingkaran, dimana kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran, juga luas dan keliling lingkaran. Ya, anak-anak juga sudah mencoba ya beberapa nomor yang sudah Ustazah berikan, walaupun banyak yang harus diperbaiki ya dari jawaban-jawabannya. Oke, sekarang kita masih di buku matematika ya, yang oranye ya. Nah, kita akan buka halaman 47 yang soal cerita. Oke, kalau kemarin tidak ada soal ceritanya, maka kita sekarang langsung ke soal cerita. Kita buka yang nomor 4 dulu ya. Sebuah stadion olahraga berbentuk lingkaran memiliki keliling 176 meter. Berapa luas stadion olahraga tersebut? Oke, saya akan menulis kembali soalnya ya. Yang diketahui adalah keliling 176 meter. Yang ditanya adalah luas lingkaran ya. Nah, ini Ustazah kasih lambang lingkaran gini aja ya. Oke, yang diketahui adalah keliling 176 meter, yang ditanya luas lingkarannya. Oke, kita akan mencoba menjawab. Nah, pertama kita harus menulis dulu rumusnya ya. Anak-anak harus sudah hafal rumus keliling dengan luas ya. Rumus keliling, ini keliling ya, adalah 2 pi r ya, 2 kali pi kali r, atau pi kali d, dimana r adalah jari-jari dan d adalah diameter. Oke, sedangkan luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya, pakai kuadrat dan tidak menggunakan 2, atau 1/4 pi d kuadrat. Iya, kuadratnya nyempil ya. Oke, ini harus sudah dihafal ya anak-anak ya. Harus mesti banget ya hafal ini. Kalau nggak dihafal, kalian harus nyari sendiri rumusnya. Harus jadi ahli matematika dulu. Oke, nah di sini yang sudah diketahui adalah kelilingnya ya. Kelilingnya itu kan, kita tulis lagi ya rumusnya ya, 2 pi r. Kelilingnya adalah 176 meter ya. Kan yang ditanya adalah luas ya, yang ditanya luas lingkaran. Di sini luas lingkaran kan pi udah tahu ya, 22/7, maka r ini yang belum dapet ya. Ini r ini dari mana? Karena yang diketahui soalnya bukan jari-jari atau diameter, tapi yang di soal yang diketahui adalah kelilingnya. Maka kita harus mencari r-nya dulu atau diameternya dulu. Oke, salah satu terserah. Dari mana? Dari si keliling ini gitu ya. Nah, 176 adalah 2 pi kali r. Oke, r-nya kan belum diketahui, tapi yang diketahui adalah keliling. Jadi 176 sama dengan 2 kali pi kali r ya. Ini Ustazah sederhanakan lagi, barangkali bingung. Nah, ini kita balik aja ya. Jadi 176 dibagi 2, ya, sama dengan pi kali r. Oke, jadi 2-nya pindah ke ruas kiri ya. Kalau dia pindah ke ruas kiri, maka jadinya dibagi, bukan dikali. Seperti itu ya. Nah, ini kita tinggal hitung aja, 176 dibagi 2 ya. Oke.
88 sama dengan pi kali R. Nah, dapat ya. 88 adalah pi kali R. Jadi si R-nya tinggal dibagi aja. 88 dibagi pi. Nah, berarti di bawahnya aja ya. Berarti 88 dibagi 88 dibagi 22 per 7. Gimana caranya nih? Saja udah per lagi, tinggal dibalik aja. Jadinya 88 dikali 7 per 22. Oke, ulangi ya. Jadi 88 adalah pi kali R, maka cari R nya 88 dibagi pi, dibalik dia, sama seperti yang sebelumnya ini ya. Nah, yang ini. Oke. Kemudian 88 dibagi pi, pi nya kan 22 per 7. Boleh sih pakai 3,14, tapi kan ribet karena desimal ya. Jadi 88 dibagi 22 per 7. Ya, mungkin itu saja, sederhanakan lagi deh ininya deh. Kita ganti ininya tulisannya. Jadi 88 dibagi 22 per 7. Nah, gitu ya. Nah, supaya mudah membaginya, kita balik aja. Sama seperti cara pembagian pecahan ya. Jadi 88 dikali 7 per 22. Nah, ini bisa dicoret-coret. 88 dengan 22 nih, itu bisa dicoret. Jadi 44 di sini ya. Di sini 1. Lagi ya, tadi kayaknya Ustazah salah ngitung nih. 88 dikali 7 per 22. Kita coret aja, karena 88 dibagi 22 gitu ya. Hasilnya adalah 4 ya, bukan 44. Ya, salah ngitung saja. Jadi R-nya adalah 4 dikali 7 ya. 4 dari mana yang hasil pembagian 88 dengan 22 tadi? Maka 4 kali 7 adalah 28 ya. Nah, lalu langsung aja kita benar nggak ini saja saling itu nggak? Benar ya, 4 kali 7 28 ya. Iya. Nah, sekarang langsung ke luasnya adalah pi R kuadrat, maka pi kali 28 kuadrat. Iya, oke. Benar ya, 4 kali 7 28 ya. Takutnya salah ngitung lagi. Benar ya, 4 kali 7 ya. Betul. Nah, jadi kita pakai yang 22 per 7 ya, biar bisa dibagi dengan 28 kali 28 kali 28. Nah, ini kan 7 dengan 28 bisa dicoret ya. 1, 28 dibagi 7, 4. Nah, jadi hasilnya adalah 22 dikali 4 dikali 28. Jadi 88 dikali 28. Wah, berapa? Yuk kita hitung. 88 dikali 28. 8 kali 8 64. 6. 8 kali 8 lagi 64 tambah 6. 64 tambah 6 70 ya. 70. 8 dikali 2 16. 1. 8 kali 2 16 lagi tambah 1 17. 1 ditambah jadinya 4 6 14 tambah 1 24 64. Hasilnya adalah 24 64. Jelek amat namanya. 64 meter persegi. Tidak persegi. Buka. Jelek kelihatannya. Nah, hasilnya adalah 2464 meter persegi luas dari lapangan stadionnya. Nah, sekarang anak-anak coba kerjakan yang nomor 5. Hampir mirip ya. Kalau ini dia sudah ada diameternya, jadi lebih mudah. Tinggal nyari luasnya. Ingat, luas rumusnya adalah pi seperempat pi d kuadrat, dikuadratkan ya. Kita lanjut ke halaman 48. Oke. 48 yang nomor 6. Aduh, nggak kelihatan ya. Oke, yang nomor 6. Oke,
Kita kerjakan yang nomor 6. Anda mempunyai yang ini ya, taman di belakang rumah yang berbentuk lingkaran. Taman dengan jari-jari 20 desimeter akan ditanami rumput. Rumput yang dipilih adalah jenis A dengan harga 3.000 per meter persegi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Manda untuk membeli rumput tersebut? Nah, coba kita tulis ulang soalnya ya. Oke. Di sini Manda punya taman berbentuk lingkaran dengan R. Diketahui R sama dengan 20 desimeter. Oke, kemudian akan ditanami rumput. Rumput yang dipilih adalah jenis A. Harga rumput ya. Harga rumput adalah 3.000 per meter persegi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ditanya. Biayanya berapa? Nah, ini jadi kita harus menghitung luasnya. Kenapa luasnya? Nah, ada dua cara kenapa disebut luas. Yang pertama, kita kalau misalnya bingung nih yang ditanya apa sih? Lihat aja ini kan yang diketahui ini si rumputnya ini meter persegi ya. Ini meter persegi. Ingat bahwa meter persegi itu adalah satuan untuk luas. Jadi udah jelas kita harus nyari luasnya. Gitu. Nah, itu cara pertama. Cara pertama adalah kita lihat dari si yang diketahuinya aja gitu. Di sini diketahuinya meter persegi rumputnya, berarti yang dicari ada luasnya. Yang kedua, kan dia mau ditanami rumput tamannya itu, udah jelas pasti luasnya yang dicari ya. Bukan kelilingnya. Kalau keliling tuh gini. Ya, kalau keliling ini ada lingkaran ya. Nah, ini yang merah ini keliling, sedangkan kalau luas itu semuanya nih, ini semuanya yang biru ini adalah luas. Nah, nggak mungkin dong kalau kita mau nanam rumput yang pinggirannya doang ya. Yang benar adalah ini. Jadi kalau usaha terus ini adalah luas ya, lalu yang merah ini adalah keliling. Iya. Nah, kalau secara logika dia nanam rumput masa cuman lingkarannya doang, pagernya doang gitu. Pasti dia semuanya mau ditanami rumput gitu. Jadi udah jelas ini yang dia dicari adalah luasnya ya. Luasnya, kemudian berapa biaya luasnya itu gitu. Mari kita coba mengerjakan. Oke. Oke, jadi kita langsung terus aja rumus daripada luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat ya. Oke, karena yang ditanya yang diketahui juga jari-jari ya, r ya, ini r ya. Jadi udah jelas kita pakainya rumus yang pi r kuadrat, bukan 4 pi d kuadrat. Adapun satuannya nggak masalah, nanti kita akan ganti si desimeter ke meter boleh. Oke, atau meter ke desimeter juga bisa. Kita cari dulu luas yang desimeternya gitu ya. Muncul aja 22/7 dikali R nya 20 tadi ya, 20 kali 20. Oke. Atau bisa juga 3,14 ya. Nanti kita coba, berarti 22/7 dikali 400 ya, 20 kali 20 kan 400. Ini kayaknya nggak bisa dicoret-coret ya. Jadi langsung aja, dia berarti 88/7. Oke, 8.800/7. Nah, ini kalian harus cari ya berapa. Tapi sebelum saja cari hasilnya, kita coba pakai yang desimal ya, yang pi-nya 3,14. Oke. Jadi kita terus dulu pi r kuadrat. Kita coba pakai yang 3,14 ya. Pi-nya 3,14 kali 20 kali 20. Aduh, tulisannya jelek ya. Gak pakai pulpen ya. Jadi 3,14 dikali 400. Lanjut ya, 3,14 dikali 400. Nah,
3,14 dikali, ada dua cara nih. Yang cara pertama ya, kita jadikan ininya per 100. Jadi 3,14 sorry kok 3,14, 314 dibagi 100 kali 400. Ini cara pertama. Bunda, kalau lama kita beliin minum aja. Duh, maaf ya gangguan. Nah, ini cara pertama ya. Ini cara pertama. Dibagi 100 yang 3,14-nya. Langsung kita hitung ya. Nah, tinggal dikali. Ini dicoret bisa ya. Nah, dicoret. Kenapa? Karena dia atas dan bawah bisa dicoret. Langsung 314 kali 4. Coba kita hitung 314 kali 4, 16, 14, 5, 12, 12, 56. Oke. 1256 ya, sama dengan 1256, ketemu ya, desimeter persegi gitu. Ini cara pertama. Ada cara keduanya adalah yang paling mudah dan usahanya biasanya pakai yang ini, 3,14 kali 400 tadi ya. Nah, ini cara cepetnya banget yaitu gini aja, kan ini ada dua angka di belakang koma. Artinya dia itu kita hilangkan gitu komanya, karena ada dua angka di belakang koma, otomatis yang dua nol ini juga kita hilangkan. Jadi 314 dikali 4 gitu. Maksudnya gimana saja ya, masih bingung ya. Jadi komanya ini kita, nah kira-kira gini, komanya ini kita ambil gitu, kita hapus. Komanya ini kita hapus, set pindah ke sini gitu ya. Aduh, gimana ya caranya ya? Komanya pindah ke sini, hapus 1. Pindah lagi ke sini, hapus 1 gitu. Kalau masih bingung ya udah pakai cara yang nomor 1 aja ya. Ini cara nomor 2. Nah, ini tapi udah dapat. Jadi kayaknya mendingan pakai cara yang ini ya, yang 3,14 ya. Kalau pakai 22/7 malah mungkin agak pusing ya, 8.800 dibagi 7. Nah, langsung aja berarti kita pakai yang 1256 desimeter. Nah, jadi kita terus ulang ya. Luasnya adalah 1256 desimeter persegi. Ingat ini masih desimeter. Oke. Nah, jadi ini luas tamannya si Manda ya. Nah, sekarang dia mau ditanamin rumput yang harga per meternya 3.000. Nah, lo gimana tuh ya? Jadi ini desimeter ya, harus dijadikan meter persegi. Oh my god, gimana caranya? Yo ya, masih ingat ya tangga kilometer, hektometer, desimeter, meter, dekameter, sentimeter, milimeter. Oke, sini km ya, hm, dm, mm, dam ya, kemudian cm dan mm. Oke. Nah, tapi ini dia kan persegi, bukan 1 ya. Nah, kalau yang biasa kan turun 1 10 gitu ya, lagi 100 begitu ya. Nah, karena dia ini persegi, maka dia dikuadratkan kan, persegi ya. Nah, dari desimeter ke meter berarti turun ya. Nah, ini turunnya kalau turun 1 langkah jadi 100 dikali 100. Oke, karena dia ada kuadratnya. Nih kuadrat ya. Ulangi ya. Jadi kalau dia kuadrat maka naik atau turunnya itu 100 ya. Jadi kita langsung hitung ya. Kita langsung hitung si tadi berapa? 1256. 1256 6 desimeter persegi itu sama dengan 1256 dikali 100. Oke, meter per segi. Jadi 1256, tambahin aja nolnya ya kan, gampang ya. Nah,
jadi berapa nih? 125.600 meter persegi. Wow, luas sekali tanahnya ya. Nah, ini sudah dapat luas secara meter persegi. Aduh, panjang ya caranya ya. Dari pertama, coba kita cek. Pertama, mencari luasnya dulu ya. Luasnya dalam bentuk desimeter. Oke. Kemudian di desimeter dijadikan meter persegi. Yang hasilnya 125.600 meter persegi. Tapi belum selesai karena yang ditanya adalah mana ya, kepotong. Berapa biaya yang dikeluarkan Manda untuk membeli rumput? Wow, oke. Kita balik ke sini lagi ya. Jadi kita sudah menghitung luasnya dengan satuan meter persegi ya, maka langsung aja biaya per meter biayanya per meter persegi itu adalah Rp3.000 ya, rupiahnya nggak usah ya terus ya. Berarti kalau 125.600 meter persegi, maka biayanya adalah, tinggal dikali ya, 25.600 dikali, aduh nggak cukup, tadi bawah aja ya, sini ya, 125.600 dikali Rp3.000. Berapa hasilnya? Hitung sendiri ya. Panjang kayaknya nih hasilnya. Nanti dapat berapa tuh? Oke, itu adalah nomor 6. Silakan anak-anak menghitungnya dan juga kerjakan di nomor 7. Ya, sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran dipasang pagar di sekelilingnya jika luas permukaan tersebut 78, yang udah ada luasnya, enak ya. Berapa keliling pagarnya? Ini sama kayak yang nomor 4 tadi. Oke, kita masih lanjut ya, yang nomor 8. Tentukan perbandingan luas dua buah lingkaran jika perbandingan panjang jari-jarinya adalah 1:2. Oke, kita coba mengerjakan. Oke, diketahui R1 banding R2 adalah 1:2. Berapakah luas, perbandingan luas ya? Jadi yang ditanya adalah R1 dibanding R2 gitu ya. Nah, ini kita langsung masukkan rumus seperti biasa kalau menjawab soal-soal bangun ruang, lingkaran ya, atau bangun datar lainnya, itu harus kita jabarkan dulu rumusnya. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Kebetulan yang diketahui juga R ya. Nah, jadi luas 1 dibanding luas 2 berarti pi R1 kuadrat dibanding pi R2 kuadrat. Oke, paham ya? Luas 1 dibanding luas 2 berarti pi R1 kuadrat dibanding pi R2 kuadrat. Oke, kita langsung hitung. R1 nya tadi 1 ya, pi kali 1 kuadrat dibanding pi 2 kuadrat. Oke, langsung kita hitung, berarti di sini 1 kuadrat kan 1, berarti 1 pi banding 2 kuadrat itu kan 4 pi. Kenapa pi nya di belakang saja nggak di depan? Karena memang dalam operasi matematika selain angka adanya naruhnya di belakang. Nah, pi ini kan bukan angka, kita masih masukin sebuah lambang bilangan gitu ya, bukan sebuah angka. Nah, jadi L1 banding L2 adalah 1 pi banding 4 pi. Oke, nah L1 banding L2 sama dengan 1 pi dibanding 4 pi ya. Tadi ingat ya, 1 pi nya dari sini ya, 1 kuadrat itu kan 1. Nah, terus ini masih ada pi nya, gimana? Dicoret aja, boleh ya, saja boleh dicoret karena sama-sama pi ya, sama-sama pi. Jadi nanti kalaupun dihitung juga kan 22/7 sama 22/7 ya, nanti bisa dibagi. Jadi 1 banding 4 udah. Jadi L1 banding L2 adalah 1 dibanding 4 begitu. Nah, anak-anak pasti akan lebih mudah mengerjakan nomor 9
dan nomor 10. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Kalau masih bingung, coba anak-anak video Ustazah diputar ulang gitu. Jadi sampai anak-anak tuh paham, dicoba gitu ya. Kalau masih belum paham boleh nanya Ustazah langsung, nanti Ustazah langsung jawab kok. Ya, dengan cara seperti ini bisa menjawabnya. Oke. Begitu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.